Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya akan coba share apa yang sudah saya persiapkan. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Oke, topik pada malam hari ini adalah Am I a difficult spouse gitu. Apakah saya menjadi pasangannya sulit? Pengantarnya adalah yang diberikan kepada saya, spouse atau pasangan adalah tempat kita mencari dukungan emosional saat menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup. Mereka, pasangan itu mendengarkan, memahami, dan berusaha untuk membantu kita melewati masa-masa sulit. Spouse juga diharapkan bisa menjadi mitra setia yang mendukung rencana dalam masa depan bersama. Tentu bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang spouse dengan standar yang ideal. Tetapi apakah kita bisa menjadi seorang spouse yang bisa bersama-sama bertumbuh serta menjadi saksi perubahan dan perkembangan cinta maupun komitmen dalam hubungan? Atau justru sebaliknya, kita menjadi spouse yang menyulitkan bagi pasangan kita? Kalau kita, maaf, kalau kita kembali kepada Alkitab, di awal Tuhan menciptakan manusia, Adam diciptakan sempurna. Lalu sebagian dari dirinya, yaitu tulang rusuknya diambil dan dijadikan menjadi seorang perempuan. Untuk apa? Untuk menjadikan penolong yang sepadan. Artinya, sama kualitasnya dan sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi begitu. Tujuannya adalah untuk membantu Adam, perempuan ini, yaitu Hawa, untuk membantu Adam dalam memelihara bumi yang telah diberikan tanggung jawab untuk dikelola. Pria dan wanita memiliki karakter yang berbeda. Menjadi sempurna jika disatukan, bukan disamakan. Jadi kalau berharap bahwa apa yang dipikirkan wanita atau pasangan kita itu sama, maka pasti kita akan kecewa. Tuhan ingin menyatukan, bukan ingin membuatnya menjadi sama. Karena Hawa adalah bagian darinya, bagian dari Adam, maka Adam merasa utuh ketika ia dipersatukan Allah dengan Hawa. Feel complete begitu. Karena pasangan adalah bagian dari diri kita, maka ia sepantasnya diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Dan semuanya oleh karena kasih. Pada zaman Adam, bumi itu masih kosong. Manusia ditugaskan untuk memenuhinya dan mengelolanya. Jadi tugas pertama adalah mengelolanya. Pertanyaannya, apakah perintah itu masih berlaku hingga saat ini? Masih relevankah? Atau ada tugas yang baru? Kalau kita mendengarkan khotbah Pak Peter Spin hari Minggu terakhir bahwa ketika kita membaca perintah dalam Alkitab harus melihatnya secara kontekstual. Nah, kondisi sekarang adalah dunia penghuninya udah banyak banget gitu. Udah miliaran di atas 7 miliar. Udah makin sempit. Relevankah tujuannya untuk memenuhi bumi? Tentu saja tidak. Tetapi untuk memelihara bumi, untuk mengelola bumi itu masih relevan. Artinya, laki-laki dan wanita itu ditugaskan untuk memelihara bumi. Dan karena kemampuan mereka sama, sepadan, maka tugas itu dijalankan oleh keduanya. Pertanyaannya, apakah ada tugas baru? Kita akan bahas. Ternyata ada the new prime assignment. Gitu. Ada tugas baru, tugas utama yang penting yang Tuhan lakukan. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini bicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini dikatakan saya bold muridku. Kalau saya boleh perjelas lagi, menjadi murid yang benar bukan calo yang hebat. Menjadi murid itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, mempelajari berulang-ulang semua yang diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah melakukan, mempraktekkan semua yang telah dicontohkan oleh guru. Lalu yang ketiga, melatihnya berulang-ulang hingga benar-benar menguasainya agar dapat bermanfaat dalam pekerjaan dan keseharian. Juga bermanfaat bagi banyak orang. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tugas perintah yang pertama ketika Adam belum jatuh dalam dosa sudah diberikan. Tapi kan kita tahu semua bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga ada perintah yang berikut-berikutnya, gitu. Kalau kita bedah lagi, komponen manusia adalah ada roh, yaitu sumber kehidupan atau daya hidup. Tapi roh juga menjadi sarana komunikasi dengan Allah Pencipta. Dua, ada jiwa, di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Lalu berikutnya ada tubuh. Nah, ketiga komponen manusia ini memiliki kebutuhannya masing-masing yang harus dipenuhi agar lengkap. Roh harus diberi makan, harus disuplai, supaya dia menjadi kuat. Roh harus terus berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Penciptanya. Nah, jiwa itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Memiliki juga kebutuhan. Kadang-kadang ketika jiwa menghadapi berbagai macam tekanan, dia bisa juga menjadi lemah. Dia bisa juga menjadi letih. Ada orang sekarang perlu healing-healing lah begitu ya, supaya rileks lagi. Nah, tubuh itu juga punya kebutuhan. Perlu ada asupan, perlu ada makanan atau minuman yang harus masuk supaya bisa tetap kuat, tetap sehat. Tiga-tiganya punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Em, Orang seringkali berfokus pada pemenuhan kebutuhan jiwa dan tubuh begitu ya. Tetapi kurang dalam memperhatikan kebutuhan rohnya. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan roh dan jiwa merupakan nafas hidup yang dihembuskan Allah, bersifat kekal. Sedangkan Oh, masih ada 206. tubuh dibuat oleh debu tanah, yaitu materi ciptaan Tuhan yang tidak kekal. Oleh karena itu, roh dan jiwa karena nafas hidup adalah bagian yang dihembuskan oleh Allah, maka dia bersifat kekal. Sedangkan tubuh dibuat oleh debu dari debu tanah, maka sifatnya tidak kekal. Ketika belum jatuh dalam dosa, dia bisa kekal karena ada roh yang menghidupkan. Tetapi ketika tanah itu dikutuk, maka tubuh itu menjadi tidak kekal. Dia akan mengalami kelemahan. Tetapi roh dan jiwa, karena itu adalah bagian dari Allah, maka dia bersifat kekal. Jadi kita akan tahu, pada saatnya manusia akan mati. Tubuhnya bisa hancur, kembali menjadi tanah. Tetapi roh dan jiwanya, dia akan kekal. Tubuh bisa menjadi lemah, bisa menjadi tidak berdaya. Tetapi roh dan jiwa tidak menjadi lemah. Keinginan-keinginan yang ada dalam jiwa, sekalipun orang itu menjadi tua, lemah tubuhnya, tapi keinginannya bisa tidak surut. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Manusia dapat hidup bahagia dalam damai sejahtera
selama ia hidup menurut gambar dan rupa Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu apa sih? Hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Allah. Hidup seturut dengan otoritas yang diberikan sehingga tercipta keteraturan. Ketika manusia mulai hidup menurut pikirannya sendiri, mengikuti kehendak jiwanya sendiri, maka manusia mulai hidup di luar dari kehendak Allah. Luncas begitu. Akibatnya adalah manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat dari diagram ini, Allah adalah terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ketiganya adalah tiga pribadi yang saling mengasihi. Bapa mengasihi Firman, Firman mengasihi Bapa, Firman mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Firman, Roh Kudus juga mengasihi Bapa. Ketiganya bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Demikian juga manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Karena ketika manusia dipisahkan, jiwa dan roh dipisahkan dari tubuh, namanya bukan manusia lagi, yaitu menjadi mati, mayat, begitu ya. Nah, dalam pernikahan, itu juga hubungannya segitiga. Allah, suami, dan istri. Tiga pribadi yang saling mengasihi. Disebutkan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi, pernikahan Kristen adalah bukan hanya hubungan suami dan istri, tapi juga adalah suami, istri, dan keterlibatan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketidaktaatan mengikuti kehendak Allah, manusia jatuh dalam dosa dan hidup dalam kutuk, terpisah dari Allah. Kalau kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12, di situ disebutkan, diceritakan tentang kejatuhan iblis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari hai bintang timur. Terus begitu ayat 13 sekarang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak. Ini menceritakan bahwa keinginan-keinginan dari malaikat terang itu. Karena malaikat itu adalah roh. Tapi juga di dalam malaikat ada jiwa juga. Karena di situ ada pikiran dan kehendaknya. Dalam karena dia tidak ada tubuh, maka ketika pelanggaran terjadi dalam jiwanya, di dalam rohnya, ketika pelanggaran itu masih berupa kehendak saja, itu pun sudah melanggar perintah Allah. Sedangkan pada manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Ketika masih punya dalam bentuk keinginan, selama dia masih bisa ditahan, masih dikendalikan, masih bisa ditaklukkan, belum matang jadi dosa. Tetapi ketika kita sudah bertindak, mengambil, memakannya dalam bentuk tindakan yang tereksekusi dalam tubuh, dalam daging, maka itu menjadi firm, confirm, menjadi dosa yang mendatangkan maut. Nah, kejahatan Kain kalau kita lihat. Nah, kejahatan ini muncul dari jiwa. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak bersih dan jika engkau berbuat baik? Tetapi, perhatikan, jika engkau tidak berbuat baik, berbuat, bertindak, dosa sudah mengintip di depan pintu, belum masuk. Ia sangat menggoda. Eksekusi enggak? Lakukan enggak? Lakukan enggak? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Taklukkan. Godaan itu selalu ada.
Keinginan itu selalu ada. Bisa ada, tapi bisa ditaklukkan. Lalu ayat ke-10, Kejadian 4 ayat 6, firman, apakah yang telah kau perbuat ini tereksekusi dalam tubuhnya? Karena apa? Dengan tangannya, dengan batu, dia bunuh adiknya. Nah, kecenderungan hati manusia ini itu selalu berbuat jahat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya lebih pas mengartikannya, Tuhan menyesalkan perbuatan manusia itu karena ketidaktaatan manusia itu, bukan karena ketidaktahuan Tuhan. Kehidupan menjadi rusak karena ketidaktaatan pada penciptanya. Dan Allah ingin memulihkan semuanya itu melalui ketaatan juga. Dengan ketidaktaatan, manusia jatuh dalam dosa. Dengan ketaatan, manusia juga dipulihkan kembali. Melalui salib Kristus, yaitu ketaatan melakukan kehendak Bapa, Yesus mengalahkan dosa. Dosa akibat ketidaktaatan dikalahkan dengan ketaatan melakukan kehendak Bapa naik ke atas kayu salib. Melalui kematian Yesus, mengenapi firman, upah dosa adalah maut, masuk alam maut, namun iblis sebagai penguasa alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya, melalui kematian, Yesus Kristus masuk ke dunia alam maut, tetapi iblis tidak dapat menguasai Yesus. Artinya, Yesus mengalahkan iblis. Sebagai yang sulung, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Artinya, maut telah dikalahkan, sehingga orang percaya yang menyatu kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan dari kematian yang kekal. Ini penting. Orang yang percaya, yang menyatu dengan Yesus Kristus, itu penting untuk diperhatikan. Kenapa? Banyak orang berpikir enak banget ya orang Kristen, dosanya sudah diampuni. Lalu dia bisa ongkang-ongkang kaki, masuk surga. Nggak begitu ceritanya. Hukumannya memang diambil alih, ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi kita harus menyatu dengan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Menyatu Yesus Kristus adalah pikiran kita, kehendak kita, dan tindakan hidup kita harus mengikuti apa yang sudah Yesus Kristus sampaikan untuk kita lakukan. Ketika manusia sudah dibebaskan, sudah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus, tetapi hidup mereka semau-maunya, maka dia tidak menyatu dengan Yesus Kristus. Tujuan utama Yesus Kristus ke dunia adalah satu, menyatakan kasih Allah kepada manusia, menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal sebagai hukuman Allah yang pantas diterima oleh karena dosa. Yang kedua adalah memulihkan hubungan relasi manusia dengan Allah, dengan Bapa, dengan merestorasi kondisi roh dan jiwa yang sudah rusak oleh karena dosa, agar dapat berkumpul kembali pada Bapa di sorga melalui proses yang diizinkan terjadi dan dijalani dalam hidup manusia. Kejatuhan manusia jatuh dalam dosa karena manusia berfokus pada dirinya sendiri. Ingin memuaskan keinginan dirinya sendiri. Tidak percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Manusia hidup berdasarkan apa yang dipandangnya baik, sesuai dengan keinginan hatinya, bukan lagi mengikuti kehendak Allah, yaitu kebenaran yang sejati. Manusia merasa, aku yang paling benar, Allah yang salah. Cuman nggak berani aja melawan secara frontal. Kalau Allah saja dilawan dengan ketidaktaatannya melakukan kehendak Allah, itu melawan Allah. Kalau penciptanya aja bisa dilawan, apalagi orang lain, manusia sesamanya manusia. Perintah Tuhan diberikan bukan karena Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita.
tetapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar tidak binasa. Perintah itu diberikan oleh karena kasihnya untuk menjaga dan memelihara manusia. Demikian juga apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Ketika saya sudah berkeluarga, memiliki anak, mendapatkan anak yang Tuhan beri. Larangan-larangan perintah yang saya berikan kepada anak-anak itu bukan untuk kepentingan saya. Itu demi anak saya agar selamat dalam hidupnya. Saya minta mereka sekolah, saya mereka belajar dengan sungguh-sungguh supaya itu membekali masa depan mereka. Supaya mereka hidupnya nanti nggak susah. Bukan saya ingin meminta, berharap bahwa anak itu bisa membalaskan budinya kepada saya. Enggak. Saya yang masih punya kebutuhan, saya yang terbatas, saya tidak berpikir mendapatkan atau take benefit atas perintah-perintah yang em, yang saya berikan kepada anak saya. Walaupun saya manusia yang terbatas. Apalagi Allah yang tidak terbatas, pemilik alam semesta. Dia nggak punya kebutuhan. Perintah, larangan yang dia lakukan, yang diberikan kepada manusia, itu bukan untuk benefitnya dia, tetapi untuk kebaikan kita. Karena dia menginginkan kita melakukan itu supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak terbujuk oleh bujukan iblis, supaya kita tidak terus-menerus melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, hati kita, memuaskan keinginan daging kita. Karena kalau kita lakukan itu, maka kita pasti akan binasa. Perlakuan kita pada pasangan haruslah oleh karena kasih. Lebih dari sekedar perasaan cinta untuk kebaikan pasangan kita. Bukan untuk memuaskan keinginan kita. Fokus hidup kita untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri lagi. Yesus sudah memberikan contoh bagaimana ia mengasihi manusia dengan memberikan nyawanya. Jadi, em, orang seringkali bingung. Mem- em, kasih cinta adalah kasih, kasih adalah cinta. Sebetulnya nggak tepat banget begitu. Karena kasih bukan hanya semata-mata tentang perasaan, tapi lebih dari itu. Karena apa yang Yesus lakukan bukan karena hanya perasaannya saja, tetapi lebih dari itu. Kalau hanya mengikuti perasaan, begitu banyaknya perasaannya, hatinya disakiti oleh dosa manusia. Tetapi kasih Allah itu lebih dari hanya sekedar perasaan. Ketika manusia masih hidup di dalam dosa, masih hidup melakukan kejahatan, dia mau mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Itulah kasih. Semua oleh karena kasih. Allah menginginkan tak seorang pun binasa oleh karena kasihnya melalui Yesus Kristus. Ia ingin menyelamatkan manusia melalui penebusan hukuman atas dosa dan proses restorasi manusia untuk menjadi seperti ciptaan awal. Memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Keselamatan adalah prioritas utama Allah atas manusia. Kasih adalah bukan berbicara hanya tentang perasaan, tetapi keputusan untuk taat mengikuti kehendak Allah, perintah Allah. Itulah yang Yesus sudah contohkan lakukan. Kedatangannya ke dunia tujuannya satu, melakukan kehendak Bapanya yang mengutus untuk menebus dosa manusia, untuk menjalankan hukuman Allah atas dosa manusia, mengambil alih cawan murka Allah yang harusnya kita tanggung, tetapi Dia yang menanggungnya. Itulah kasih. Kasih adalah memberi bagian atau hak yang dimiliki kita miliki kepada pihak lain.
Jika setiap gambaran begini, jika setiap orang hanya mau menerima, terima, 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 maka semua orang tidak akan mendapatkan. Kebayangkan ya, kalau ada 10 orang, semuanya hanya mau menerima, maka nggak ada yang dapat. Karena semuanya hanya mau terima. Nggak ada yang dapat. Karena tidak ada yang mau memberi. Tapi jika semua orang mau memberi, maka semua orang pasti akan mendapatkan. Saya kasih ke ini, kasih ke ini, kasih ini. Orang itu ngasih ke ini, kasih ke orang lain. Semuanya akan terima. Tapi kalau semuanya hanya mau menerima, tidak ada yang mau memberi kasih, maka nggak akan mendapatkan. Makanya dikatakan adalah jauh lebih baik memberi daripada menerima. Memberi adalah salah satu cara untuk belajar mengalihkan fokus hanya pada diri sendiri, keinginan diri sendiri, pemuasan diri sendiri kepada orang lain. Kesalahan mayoritas orang adalah menuntut orang lain untuk berubah, mengikuti kehendak ego kita. Adanya ekspektasi yang tinggi berpotensi menghasilkan kekecewaan dan kekesalan jika tidak terpenuhi. Jika ingin orang lain berubah, haruslah dimulai dari diri sendiri dulu. Berikan perubahan diri kita, sehingga orang lain menerima perubahan itu, dan ia pun akan berubah. Penebusan Yesus pun dilakukan dengan memberikan nyawanya, sehingga ia pun mendapatkan jiwa-jiwa yang dikasihinya dan mengasihinya. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Bagaimana ia ingin mendapatkan jiwa-jiwa yang dikasihinya, dia harus menebus hukuman atas manusia yang seharusnya terhilang dalam kebinasaan. Dia berikan dirinya dulu, maka dia peroleh jiwa-jiwa itu. Dia memperoleh hak untuk mendapatkan jiwa-jiwa itu. Melalui proses interaksi dengan sesama manusia, Tuhan ingin mengembalikan manusia menjadi ciptaan awalnya segambar dan serupa Allah. Pasangan atau spouse, saya baru masuk ke sini. Pasangan atau spouse adalah pribadi yang terdekat karena merupakan bagian dari diri sendiri sehingga seharusnya merupakan dua pribadi yang saling mengerti. Kalau kita ingat ceritanya tadi Adam dan Hawa, Hawa diambil dari rusuknya Adam. Ada bagian dari Adam. Seharusnya walaupun mereka berbeda, tidak sama, tapi ada ikatan yang membuat mereka seharus saling mengerti karena source-nya sama. Jika pribadi yang sangat dekat dan dikasihi atau dicintai tidak dapat kita perlakukan dengan baik, orang yang kita kasihi, yang bagian dari diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa memperlakukan dia dengan baik, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain yang jauh tidak ada hubungannya dengan kita untuk bisa mengasihi, kita mengasihinya. Jadi jika pribadi yang sangat dekat dan dikasih dan tidak dapat kita perlakukan dengan baik, apalagi kepada orang lain di luar circle terdekat kita yang tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat. Sangat logis kan begitu. Satu, pasangan adalah pribadi yang diberikan Tuhan untuk membantu proses penyempurnaan pemulihan untuk menjadi ciptaan awal. Ia adalah pribadi yang tahu kelemahan kita. Kenapa? Karena dekat sama kita. Setiap hari kita berinteraksi, jadi tahu kelemahan kita. Karena intensitas pertemuan dan interaksinya banyak. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan kita, untuk membentuk kita. Dua, sebuah pisau akan berguna jika ia tajam. Maka setiap orang
termasuk pasangan, merupakan alat, sarana yang dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat, berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Ada bagian-bagian yang mungkin karat-karat dalam diri kita yang harus dikikis. Agar kita menjadi alatnya yang bersinar, alat yang bermanfaat. Sehingga kita bisa dipakai menjadi alatnya yang bermanfaat untuk kemuliaannya. Pasangan merupakan cermin yang diberikan Tuhan agar kita bisa memahami bagaimana kondisi diri kita yang sebenarnya. Respon kita atau setiap konflik permasalahan yang terjadi dengan pasangan kita yang dihadapi begitu ya, menunjukkan kondisi jiwa kita bagaimana yang sebenarnya. Pasangan kita adalah pribadi yang paling kenal kita. Kita bisa aja bikin apa yang bikin pencitraan gitu ya, jadi orang-orang baik di luaran sana. Tapi orang-orang terdekat kita dan pasangan kita tahu banget tentang diri kita. Bersyukurlah kalau kita diberi fasilitas itu. Bersyukurlah kalau ada yang mengingatkan kita, yang menolong kita. Sehingga pribadi yang Tuhan berikan bagi kita, itu harus kita perlakukan dengan baik. Pasangan atau calon pasangan haruslah mengikuti prinsip-prinsip absolut dalam pernikahan Kristen. Pertama, ia harus seiman dan seimbang. Kenapa? Karena akan menjadi eh, seiman itu bukan hanya seagama. Seiman adalah kalau saya me- me- mem- mendefinisikan adalah iman adalah kepatuhan, ketaatan melakukan kehendak Allah. Itu iman. Iman bukan hanya soal positive thinking, tetapi apa yang menjadi kehendak Allah itu yang harus kita taati, kita lakukan. Kalau gap pasangan suami istri atau calon pasangan, gapnya begitu jauh, apalagi beda agama, maka kita akan bingung bagaimana menyatukannya. Apa yang menjadi ukurannya? Pasti akan terus-menerus terjadi konflik. Tujuannya pasti berbeda. Pertama, tujuannya berbeda. Udah begitu, jangankan seimbang. Kalau gapnya sama pun, imannya sama tapi jomplang banget. Yang satu orientasinya kepada Tuhan, yang satu orientasi adalah pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri, egonya sendiri. Itu akan menjadi melelahkan jiwa. Jadi, ketika belum menemukan pasangan, maka telitilah lebih dahulu. Harus seiman dan seimbang. Yaitu iman dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Tujuannya sebagai ciptaan baru adalah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita fokusnya pada Kristus, melakukan kehendaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan bagimu. Penuhi dulu apa yang menjadi kehendak Allah. Maka Allah tahu bagaimana memelihara kita. Kalau tidak seiman dan seimbang, sulit banget begitu. Yang ketiga adalah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk saling setia. Perkawinan, pernikahan Kristen bukan hanya dua pihak, tetapi Tuhan terlibat di situ.
Sebelum memilih, tanya dulu sama Tuhan, apakah dia yang menjadi pasangan yang Tuhan berikan bagiku? Karena dalam banyak pernikahan ada begitu banyak motivasi. Pertama, karena memuaskan keinginan daging. Cakep, cantik, seksi, whatever lah itu. Kedua, wah, jabatan hebat, kaya, aku hidup nyaman nantinya. Fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan daging, keinginan daging. Yang begitu-gitu biasanya berantakan. Tetapi ketika fokus hidup kita, pernikahan, itu fokusnya bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, maka pasangan ini, suami dan istri, fokusnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memimpin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saya balik ke nomor, sorry, ini eh, nomor 3 yang di atas. Mengikat perjanjian untuk saling setia. Manusia punya kecenderungan untuk suka lihat yang lain. Tetapi dengan janji pernikahan itu menolong untuk membatasi keinginan-keinginan yang timbul dalam hati dan pikiran manusia. Ketika kita menyadari bahwa aku sudah menikah, aku terikat dengan janji setia di hadapan Tuhan. Setiap punya keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada batasnya. Nah, kelemahan orang-orang yang single adalah, loh, aku masih bebas kan? Aku bisa ke sini, aku bisa ke sana, aku bisa dengan ini, aku bisa dengan sana, gitu. Dengan pernikahan, maka batasan-batasan itu, bukan saja, godaan-godaan itu mempunyai pagernya begitu. Kita teringat dengan janji itu. Jadi, adanya pasangan itu membantu kita untuk bisa saling setia. Pernikahan Kristen adalah monogami, jelas. Hubungan tadi sama yang di atas. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Ini firman Tuhan. Eh, Tidak sedikit gitu ya, laki-laki suami begitu bilang, istri tunduk sama suami, nurut begitu ya. Padahal mereka sepadan. Istri wajib tunduk pada suami ketika dia sudah mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita semua tahu ya bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dia rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya bagi jemaat. Kalau suami rela sudah memberikan nyawanya, artinya seluruh kehidupannya sudah diberikan untuk istrinya, ya wajarlah dan wajiblah jika istri tunduk pada suaminya. Keenam, taat pada orang tua. Tentunya orang tua yang takut akan Tuhan. Kenapa begitu? Pandangan orang tua, nasihatan orang tua perlu didengar. Kadang-kadang ketika orang sedang jatuh cinta, hormon dopaminnya menguasai pikirannya, bisa gelap mata. Semuanya ditabrak-tabrak. Padahal kita tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan bagi anak-anaknya. Dan ketika saya sudah menjadi orang tua, saya baru mengerti bahwa iya, saya harus dengerin apa kata orang tua saya. Dan mereka ingin juga didengarkan. Sama seperti saya sekarang ingin anak-anak saya mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Karena nasihat orang tuanya adalah demi kebaikan anaknya. Kalau kita memberontak pada orang tua kita, kemungkinan besar anak-anak kita nanti ketika kita sudah menikah memberontak juga kepada kita.
7, bertekad mendidik anak sesuai dengan perintah Tuhan. Kebayang ya, kalau di atas sudah tidak seiman, tidak seimbang, maka prinsip-prinsip ketika kita mengajar anak-anak kita itu bisa kacau balau. Yang ada adalah hikmat dunia, pengajaran dunia yang ditanamkan pada anak-anak, bukan kebenaran firman Tuhan. 8, semua persoalan diselesaikan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa begitu sih? Kita ini hidup dalam proses pembaruan akal budi. Pikiran-pikiran kita diproses untuk sejalan dengan pikiran Kristus. Kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita sedang diproses untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Masing-masing kita, saya atau pasangan saya, itu pasti punya pikiran. Kemungkinan besar punya pikirannya berbeda. Punya keinginan yang berbeda. Punya background yang berbeda. Kalau setiap pribadi ini bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, maka kemungkinannya bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak ada titik tengah. Oleh karena itu, firman Tuhan penting sekali menjadi undang-undang di dalam kehidupan kita. Supaya kita atau pasangan, suami dan istri tidak bertindak seturut dengan pikiran dan kebenarannya sendiri, apa yang dia pandang baik sendiri. Contohnya, ketika pasangan bisa saja melakukan kesalahan, baik yang kecil maupun yang berat. Kalau mengikuti perasaannya sendiri, maka yang ada adalah perceraian. Tetapi kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai panduan dalam hidup kita dalam berumah tangga, maka perintah Tuhan katakan, ampunilah musuhmu. Musuh loh. Musuh aja harus diampuni, apalagi pasangan hidup kita. Musuh saja harus diampuni. Dasarnya apa? Perasaan, bukan. Dasarnya apa? Apakah dia sudah bertobat? Bukan. Dasarnya adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Dasarnya itu. Bukan soal perasaan kita. Bukan soal perubahan yang sudah dia lakukan. Bukan. Kita sendiri berjuang untuk merubah diri kita. Itu nggak gampang. Bagaimana kita bisa merubah orang lain? Dasarnya adalah apa yang mempersatukan orang Kristen adalah yaitu firman Tuhan. Pasangan hidup kita, kalau dia memang tulang rusuk, istri tulang rusuk suaminya, diberkati Tuhan, itu diikat dalam perjanjian pernikahan, maka suka tidak suka, cocok tidak cocok, atau maksudnya kadang-kadang kadang-kadang terjadi perselisihan, beda pendapat. Tapi karena ada ikatan itu, kan Tuhan bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk juga perbedaan-perbedaan pendapat. Tuhan memberikan pasangan dalam hidup kita, dalam ikatan pernikahan, itu untuk membentuk kita satu sama lain. Kalau ada kesalahan, pasangan kita mengingatkan kita. Pasangan kita menegur kita. Kalau kita lemah, pasangan menguatkan kita. Caranya gimana? Dengan firman Tuhan. Tuhan kasih fasilitas itu.
dan itu harus kita jaga. Kita harus hormati pasangan kita. Perlakukan dia seperti kita ingin diperlakukan. Karena apa? Dia adalah bagian dari hidup kita. Dua menjadi satu. Bukan menjadi sama, menjadi satu. Selama keduanya masih hidup, terikat dengan perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan. Selama itu pula, Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita untuk membentuk hidup kita. Diubahkan hari demi hari. Respon kita kadang-kadang bisa jadi saya orangnya nggak sabar. Menghadapi beda kan ya, menghadapi pasangan hidup sama menghadapi karyawan. Kalau ada karyawan, saya misalnya bos begitu, saya gaji dia. Ketika karyawan saya nggak suka, saya bisa terminate. Saya berhentikan, saya kasih pesangon. Kalau pasangan hidup kita, kan nggak bisa begitu. Kalau ada ketidakcocok, mari dibicarakan. Dengarkan apa yang disampaikan. Bisa benar, bisa enggak. Kadang-kadang orang hanya mau mendengar saja, tapi tidak mau mendengarkan. Beda ya, mendengar dan mendengarkan. Mendengar bisa sambil lalu, tapi mendengarkan, pay attention. Kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, bisa cuman baca aja. Orang nggak percaya, yang sekolah di IAIN juga bisa baca Alkitab, tapi tidak mau merenungkannya, apalagi melakukannya. Demikian juga pasangan hidup kita. Kenapa dia tinggal bareng satu tempat tidur? Supaya kita bisa berinteraksi. Lama-lama, lama-lama suami istri kalau kalau misalkan rukun gitu ya, mukanya tuh makin jadi mirip begitu ya. Kalau suami istri yang padu begitu, yang sehati gitu ya, eh, bisa merasakan loh, ah, kayaknya ada sesuatu gitu. Makin sensitif. Teman-teman yang mungkin belum berkeluarga, berdoalah sungguh-sungguh gitu ya ketika mencari pasangan hidup. Karena pasangan hidup adalah hal kedua terpenting setelah keselamatan. Karena kita menjalani seumur hidup kita. Dan ketika menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang sehati, tujuannya sama, itu indah. Menghadapi kesulitan dengan point of view yang sama, sudut pandang yang sama, sudut pandang firman Tuhan. Dikuatkan dengan firman Tuhan. Dibentuk hari demi hari. Pahami dengan benar dan latihlah dengan sungguh-sungguh. Pasangan atau spouse yang berasal dari Allah bukan karena kita pilih karena keinginan daging kita untuk memuaskan keinginan daging kita, bisa karena harta, kekayaan, bisa karena kecantikan, kegantengan, whatever gitu ya. Tetapi memang yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Pasangan yang berasal dari Allah adalah penolong yang diberikannya bagi kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Kitalah yang lebih dahulu akan diubahkan. Berterima kasih dan bersyukurlah untuk anugerah yang diberikannya itu. Jadi kalau kita berharap bahwa pasangan kita berubah menjadi lebih baik, kitanya dulu yang harus berubah. Ketika dia melihat bahwa, hey, kita berubah, maka dia bisa melihat, lo bukan ngomong doang, tapi lo lakukan itu. Oke. Kalau kita ingin dikasihi, kita dulu yang mengasihi dia. Jadi bukan menuntut,
tapi memberikan itu dulu. Yang ketiga, taklukkanlah monster dalam dirimu terus-menerus. Setiap orang punya ini. Yang di luar mungkin nggak bisa lihat, tapi kita ngerti, kita paham. Perlakukan orang lain minimal seperti yang engkau ingin diperlakukan. Sampai akhirnya engkau mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan bagi jemaatnya. Menyerahkan semuanya, nyawanya, yaitu memberikan dirinya oleh karena kasih. Tadi ingat ya, kasih bukan cuman perasaan cinta yang hormonal itu, tetapi kasih itu menutupi segala sesuatu. Sekalipun orang ini belum berubah, tapi kita mengasihinya. Kita memberi tetap pengharapan bahwa Tuhan akan mengubahkan. Sekalipun orang ini menyakiti kita, berbuat jahat, dan dia belum minta ampun, belum minta maaf, kita mengampuninya. Sudah mengampuninya. Apakah hati kita sudah recovered oleh karena sakit itu? Bisa jadi belum. Tapi kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengampuninya karena Tuhan lebih dahulu telah mengampuni kita. Periksa aja diri kita, apakah kita menjadi pasangan yang sulit bagi pasangan kita? Apakah dia bahagia hidup bersama dengan kita? Perlu kejujuran untuk bisa memeriksa itu. Perlu pergumulan dengan Tuhan untuk menanyakan itu. Apakah saya menjadi pasangan yang membuat pasangan saya bahagia? Yang membuat dia, kalau saya sampai nggak ada, apakah dia akan kehilangan saya? Atau jangan-jangan saya menjadi pasangan yang kalau bisa, dia nggak usah ada deket-deket saya deh. Yang penting uangnya ada. Gitu. Itu menjadi pergumulan kita. Oke, saya buka untuk kalau ada yang bertanya. Silahkan. Iya, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, silakan jika ada yang ingin bertanya atau sharing Ada? atau yang Bi- ada di WB. Bincang santai aja, bincang santai aja. Saya bukan ahli, tapi saya mungkin bisa share apa yang saya pahami. Nggak ada? Saya Pak mau tanya Pak. Boleh. Ya tadi kan sempat di awal-awal itu menyinggung tentang mandat budaya ya Pak ya, Mm-mm, yang karena manusia di muka bumi ini udah sangat banyak, jadi mm-mm, sehingga sekarang mungkin udah dirasa kurang relevan lagi kalau mm-mm, penuhilah bumi gitu kan. mm-mm. Tapi kalau untuk yang memelihara bumi itu dirasa masih cukup relevan gitu. Ya, Em, Pertanyaannya berarti apakah oke untuk saat ini misalnya ada pasangan-pasangan yang punya prinsip untuk child free gitu. mm-mm, Child free. Terus untuk yang pertanyaan kedua, em, masih menyambung juga terkait child free itu. Mungkin memang ada beberapa orang yang mempertimbangkan banyak hal gitu. Kenapa harus child free? Mungkin ya, terkait dengan mental yang belum siap atau terkait apa ya, finansial mungkin gitu ya. oke, Nah, cuman kan kadang ada juga dari sisi keluarga ya, mungkin dari orang tua atau dari mertua yang menginginkan cucu gitu dari pasangan. Nah, itu oke, mesti merespon seperti apa gitu, Pak? oke. Child free ya. Semua balik kepada motivasi kita. Ketika menikah, jelas orang menikah itu harus dewasa secara finansial, punya pekerjaan. Karena tadi kan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Setidaknya tubuh ini kan perlu ada makanan yang
yang reguler ya. Mau gitu, kelaparan, susah. Jiwa ini perlu pendidikan. Nggak perlu sekolah yang mewah, mahal, unggulan banget sih. Tapi perlu terdidik. Itu kan perlu financial plan. Kalau ditarik mundur lagi, ketika menikah, apakah sudah digumulkan pada Tuhan? Tujuan menikah itu apa sih? Gitu kan? Pertanyaannya nih. Tujuan menikah apa sih? Banyak orang bilang, aku pengen hidup bahagia. Bagaimana kamu bisa bahagia? Ya, aku berharap pasanganku membahagiakanku gitu. Tanpa sadar, kita sudah menuntut pasangan kita membahagiakan kita. Padahal kalau mau lengkap, yang namanya bahagia, ketiga unsur dalam manusia itu harus terpenuhi. Kebutuhan rohnya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan tubuhnya. Tentu yang sesuai dengan Alkitab. Apakah dengan uang yang banyak pasti bahagia? Kejadiannya nggak begitu tuh kebanyakan. Bersenang-senang iya bisa. Dengan uang kita bisa bersenang-senang. Kita bisa membeli apa saja yang kita mau, bisa pergi kemanapun kita mau, supaya jiwa kita senang, perasaan kita senang. Bahkan dengan uang kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang membuat jiwa dan perasaan kita senang. Tapi apakah ada damai di situ? Karena bertentangan dengan kebutuhan roh. Kenapa? Kebutuhan roh adalah kita harus mendapatkan asupan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan kan gitu. Manusia hidup bukan kan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan juga. Relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, itu harus juga kuat. Ketika relationship dengan Tuhan itu kuat, sangat bisa terjadi ketika kondisi fisik kita, manusia itu mengalami penderitaan, tapi dia bahagia. Contohnya ada loh. Kalau kita baca di Alkitab, bagaimana rasul-rasul ketika mengalami penderitaan, secara fisik dia nggak bisa dibilang lagi senang-senang. Tetapi secara jiwa dan roh dia kuat. Dia berbahagia bisa menderita karena Kristus. Nah, kan susah ya orang dunia gimana bisa mengerti itu. Fokus hidup kita bahwa apa yang berasal dari Allah, yaitu roh dan jiwa, karena itu bagian dari Allah, itu kita harus menjadi fokus dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan, dicukupkan. Tapi tambahan-tambahan ini, apakah anak akan bersama-sama dengan kita sampai kita, kan kita meninggal juga begitu ya. Anak hadir dalam kehidupan kita juga untuk memproses orang tua loh. Pasangan juga nggak selamanya bersama-sama dengan kita. Tapi roh dan jiwa itu melekat terus. Bahkan ketika kita nanti bersama-sama dengan Bapa, roh yang dan jiwanya sama itu. Yang perlu direstorasi. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pertama, memang dibebaskan dari belenggu maut. Tapi karena ada tubuh, pasti mati juga. Tapi bukan mati yang kekal. Nah, ketika ditanya child free, motivasinya apa child free? Oh, belum bisa punya finansial, begitu ya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita?
Kalau kita bekerja jujur, rajin, apakah pimpinan perusahaan kita tidak memperhatikan kita? Saya ingat banget tuh, ingat khotbah-khotbahnya Pak Bigman itu. Kalau anak Tuhan kerja sungguh-sungguh, jujur, kerja keras, berprestasi, pasti bosnya, pimpinan akan memperhatikan. Kenaikan gaji juga. Nah, kalau misalkan di dunia ini ada pimpinan yang jahat aja, tahu kalau punya anak buah baik aja pasti akan dijagain, apalagi Bapak kita di surga. Child free, saya cenderung lebih menangkap bahwa karena selfish, nggak percaya, pertama nggak percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan anak kita, kita nggak mau direpotin, aku cuman berduaan aja dengan pasangan kita, pasanganku, artinya aku fokus saja untuk berdua aja. Unsur-unsur selfish, self-oriented, saya nangkep ada di situ. Saya nggak bisa menghakimi ya, orang pasti akan begitu gitu. Balik lagi nih, jujurlah pada diri sendiri. Kenapa sih alasan terkuat kenapa saya sampai memutuskan untuk child free? Emangnya setiap hubungan suami istri pasti bisa menghasilkan anak? Belum tentu juga kan? Tapi kenapa itu sampai muncul begitu? Itu yang perlu kejujuran untuk kita menanyakan pada diri sendiri. Kita takut bahwa eh, tidak cukupi kebutuhan, karena saya lihat juga banyak teman-teman saya yang tadinya hidupnya sederhana banget, lalu akhirnya menjadi jauh lebih sejahtera. Mulai dari hidup sederhana, menjaga gaya hidupnya. Menjaga gaya hidup itu juga penguasaan diri loh. Apa gara-gara bergaulnya dengan teman-teman yang levelnya di atas sehingga kayaknya gue belum mampu sih. Karena apa? Karena karena set lifestyle-nya udah tinggi sehingga nggak berani gitu. Balik lagi, ketika mengambil keputusan menikah, pertama tanya dulu, Tuhan, saya menikah nggak? Dipanggil untuk menikah nggak? Kalau iya, ketika menemukan pasangannya, Tuhan, apakah ini pasangan yang Tuhan berikan? Apakah ini tulang rusukku? Kalau buat laki-laki gitu. Apakah dia calonku yang Tuhan berikan? Apakah aku ketika nanti aku hidup bersama-sama dengan dia, aku semakin dekat denganmu Tuhan. Aku semakin mengenalmu Tuhan. Hidup kami bisa makin berkenan kepadamu. Apakah anak-anak kami nanti yang Tuhan berikan bisa kami didik? Balik lagi kan, fokus hidup kita kepada siapa? Ketakutan kita itu alasannya apa? Kalau mau jujur, tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan mampu, karena kita mengukur sebatas apa yang bisa kita lihat sekarang, atau selfish. Ya, keputusan pada masing-masing. Tuhan berikan kehendak bebas. Tetapi apakah kita mau memutuskan suami istri calon ini juga untuk hidup berjalan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan? Itu sih ya Esther ya. Oh iya, tentang finansial. Agak tragis juga sih sebetulnya kalau dilihat ya.
Ketika keluarga baru, punya anak, hidupnya sederhana, masih ngontrak, kerja keras, sungguh-sungguh, berdoa, meminta jabatan, jabatannya naik, fasilitas hidup lebih baik, makin naik, lifestyle naik, lama-lama kebutuhan banyak banget. Lalu akhirnya ketika sudah naik, orang sejak mudanya cita-citanya bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya, bagaimana bisa membahagiakan keluarganya, membesarkan anaknya dengan baik. Tapi ketika sudah punya banyak posisi tinggi, lalu masuk kepada kehidupan yang justru merusak keluarga. Karena punya uang banyak, bisa melakukan apa aja, bisa mendapatkan apa saja yang dia mau, tambah istri kek, main perempuan kek, kemana-mana. Akhirnya keluarganya berantakan. Lebih bahagia pada waktu dia sederhana. Jadi kekayaan nggak selalu berkat dari Tuhan juga. Jabatan, kekayaan, itu sebetulnya kalau orang sebelah bilang itu ujian, ada benernya juga. Semakin kita mampu, semakin berat tantangan untuk menaklukkan diri kita. Suami-suami yang penghasilannya besar, dia merasa kalau dia sudah memenuhi kebutuhan istrinya, dia berkuasa atas istrinya. Istri harus ikutin semuanya. Istrinya stres, pendapatnya tidak dihargai. Semua keinginan suami harus dipenuhi. Di dalam segala fasilitasnya, jiwanya mengalami tekanan. Itukah keluarga atau itukah kondisi pernikahan yang diinginkan? Kompleks memang. Tetapi percayalah, kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sesulit apapun, keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita membuat kita kuat. Kalau pasangan itu sehati, point of view-nya bisa sama, fokusnya kepada Tuhan, semua permasalahan itu menjadi jauh lebih ringan. Bukan nggak ada permasalahan loh. Itu jawaban saya tentang tadi, tentang eh, child free ya. Tergantung motivasinya. Iya, baik. Pak Heri, Pak. Ya, silakan Pak Heri. Iya, saya itu sebenarnya menarik pertanyaan Esther nih ya. Eh, ini menyangkut kemarin khotbahnya Pak Peters ya. Jadi tadi menghubungkan mandat budaya sama dengan eh, child free ya. Jadi gini, sebenarnya mandat budaya yang kemarin disampaikan pada zaman ini nggak relevan lagi kesannya seperti itu. Itu masih menjadi perdebatan bagi saya pribadi. Karena itu tafsiran. Tapi plek-plek firman Tuhan bilang beranak cuculah. Artinya memang harus eh, diingatkan saat itu untuk beranak cucu. Kalau kita mau kepada alasan, wah itu kan waktu itu bumi masih kosong, sekarang bumi udah penuh. Penuh dari mana kita tahunya bumi ini? Apa Tuhan yang menyatakan bumi ini udah penuh? Seperti itu. Hitung-hitungan orang, hitung-hitungan orang sains kan belum tentu betul itu. Ya, itu satu alasannya kenapa saya juga berpikiran itu perlu perdebatan. Kedua alasannya, bukankah itu menjadi alasan justru dengan bertambah cucu, beranak cucu banyak, bumi ini akan hancur. Tuhan pakai itu untuk kedatangan yang kedua kali. Misalnya, itu pikiran yang bebas seperti itu. Itu juga bisa menjadi alasan. Jadi itu masih menjadi perdebatan. Tetapi kan kita mau hubungan dengan kalau begitu, oh boleh dong. Bumi ini udah penuh, kita kawin tapi
nggak usah punya anak itu. Boleh dong begitu. Sesuai dengan kondisi kita saat ini. Terlalu prematur untuk itu, ya. Harus dikaji lebih dalam lagi, ditela, di PA-in lagi firman Tuhan, ya seperti itu. Ya, Esther menurut saya. Jadi tak ada Tuhan di dalam Alkitab tuh tersirat kalau udah menikah tidak dianugerahkan anak, itu kemungkinan ada. Tuhan izinkan. Tetapi juga ada yang sekian tahun kita lihat kesaksian Alkitab, tetap Tuhan beri anak. Meskipun sampai udah usianya tua. Ya, banyak contoh itu ya, mulai dari Abraham gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu nggak bisa jadi alasan bahwa, oh kalau gitu kita menikah tidak perlu punya anak. Itu nggak ada perintah, itu dosa saya bilang. Ya, kenapa saya bilang itu dosa? Coba buka kisah Kejadian 2 ayat 23, 24, 25 deh, 3 ayat terakhir. Indah banget itu. Tuhan buat ini bukan suatu hanya kebetulan aja, saya pikir. Saya bacain ya buat kita ya. Ayat 23-nya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini yang tadi panjang lebar Pak Andri udah jelasin, ya. Jadi bahasa kita perjanjian baru itu ya seimbang, seiman. Udah nggak ada, itu prioritas pertama itu. Jadi nggak akan ada terjadi lagi nanti goncangan di dalam keluarga karena suaminya banyak duit terus kawin lagi. Itu nggak akan terjadi kalau seiman seperti itu. Konsep itu udah beres dari awal waktu kita mau menikah. Laki-laki menyambut begitu indah perempuan itu karena Tuhan berikan yang sepadan pada dia. Inilah daging inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wah itu ungkapan yang paling indah ya. Eh, Kecintaan seorang pria kepada perempuan sebenarnya itu ya. Yang 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Wah, ini juga luar biasa. Jadi ngomong soal finansial tadi, ya, soal mentalitas, soal kerohanian dewasa dalam menikah. Ini banyak orang salah tafsir. Begitu udah nikah tinggali orang tua, nggak peduli sama orang tua, pisah rumahnya, orang tua pun nggak dilihat lagi, kan? Salah. Sebenarnya mengungkapkan kemandirian dia secara dewasa rohani, secara finansial dia juga udah mapan gitu loh. Nah ini sebenarnya. Tapi banyak kali orang menikah karena hawa nafsu masalahnya. Keburu, wah umurku udah segini, bapakku, makku udah mau punya cucu. Aku harus nikah. Padahal belum mapan, nggak usah menikah dulu. Mapan pemahaman di sini, ya tadi udah panjang lebar Pak Andri sampaikan. Bukan jadi harus kaya raya, bukan. Tetapi hidup berkecukupan, itu yang Tuhan perintahkan. Banyak kali, nah ini saya suka nekanin sama anak-anak. Waktu UMR, lu makainya 2 juta. Savingnya 2 juta. 1 juta lu buat jajan apa segala macam, beli pakaian gitu. Giliran nanti 10 juta gajimu. Tabungannya tetap 2 juta nggak naik. Tapi konsumsinya 1 juta jadi 3 juta. Nah, itu yang salah di dalam pengaturan keuangannya. Nah, ini masalahnya. Jadi seringkali orang lihat mapan tuh dengan kacamata orang dunia ya mau kaya raya. Bukan itu yang diperintahkan. Putus-putus Pak Heri. Putus-putus Pak Heri. Tuhan kepada kita. Hidup berkecukupan. Ya, hidupnya kaya raya. Ya, saya ingat loh ya. Ini waktu anak saya SD SMP. Saya cuma boleh keluar 50.000 satu hari. Saya hitung cukup, bukan melarat, cukup. Istri saya, gua nggak mau ngambil investasi rumah lagi dah. Gua sengsara hidup gua kata istri gua waktu itu. 50.000 saya jatahin makan sehari. Ya bisa kok masak sendiri saya lakukan itu. Nah ini
Ya, jadi kita harus pinter ngatur uang kita sehingga hidup kita bukan sengsara tapi bahagia dengan berkecukupan. Bukan saya 50.000 terus saya melarat menderita, enggak gitu loh. Itu atas kesepakatan bersama kita lakukan itu cuma sesuatu sampai nanti kita bertambah lagi tahun depan naik gaji kan gitu. Nah, saya bersyukur pada Tuhan tiap tahun saya naik gaji waktu saya kerja. Ya, orang COVID, bukan COVID, Krismon, orang turun gaji, saya naik gaji gitu loh. Ya, Tuhan cukupkan. Tapi bukan lantas Tuhan cukupkan tuh harus kaya raya. Enggak, kalau nggak kaya, gua nggak nikah. Nggak begitu. Artinya kita sudah punya kerjaan tetap, ya. Kalau sekarang tuntutan di kota besar, calon istri punya kerjaan tetap, saya punya kerjaan tetap. Kata mertua saya waktu saya masih pacaran, loh, kalian ini dua-duanya udah kerja, mau nunggu apa lagi? Mau pacaran terus? Oh iya ya, lupa mami, gue bilang. Ya udah menikah kita. Jadi saya pacaran 3,5 tahun tuh, indah banget itu, pas banget waktunya. Ya. Nah, yang terakhir nih ayat yang terakhir saya mau bacakan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, kalau mau alegoris sih ceritain ini bagaimana keterbukaan hubungan komunikasi satu sama lain. Tidak ada yang tutupi, jujur. Ya, waktu saya kerja, udah tabungan semua masuk BCA istri saya nggak megang duit. Tapi waktu saya butuh duit, komitmen, kamu harus kasih, percaya, jangan main tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan menyelidik dan pertanyaan untuk nahan-nahan duit. Ah, itu nggak benar. Nah, jadi kami sepakat tuh komitmen. Ini isiin dompet gua, Fah, lagi nggak ada duit, diisiin. Ini gaji gua masuk, dia tahu semua. Iya, sampai saya pensiun gaji saya dia pegang kok. Mulai saya kerja sampai saya pensiun di tabungan istri saya. Nah, ini keterbukaan, jujur satu sama lain. Nah, itu yang saya mau sharingkan malam ini kepada kita semua. Jadi, satu pertama soal tidak punya anak menikah itu nggak benar, nggak Alkitabiah. Saya langsung to the point aja saya bilang. Nggak ada satu ayat pun bilang di firman Tuhan. Kecuali Tuhan izinkan tidak punya anak, Tuhan izinkan bisa terjadi. Nah, itu satu. Yang kedua tadi, nggak bisa kita udah mau bilang, wah dulu dulu bumi masih kosong, nggak apa-apa beranak cucu. Sekarang kawin, nggak usah beranak cucu, bumi udah penuh. Kagak, saya masih belum percaya itu. Kita harus kaji lebih dalam firman Tuhan itu. Itu aja Pak Andri. Mohon maaf, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri.